Selanjutnya next. Nah, apa sih makna iman kepada malaikat Allah? Pasti pada penasaran dan bertanya ini. Jadi iman kepada malaikat, kita percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada di mana. Jadi kita percaya bahwa malaikat itu ada yang saya tidak. Terus itu orang tidak bisa kita lihat. Nah, kita percaya tidak bisa kita lihat. Mereka adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Jadi saya percaya malaikat itu juga istimewa, ciptaan Allah yang istimewa. Malaikat tidak pernah lelah, tidak seperti manusia ya. Malaikat tidak pernah lelah, tidak makan dan tidak minum, dan selalu taat kepada Allah. Mereka juga tidak pernah berbuat yang namanya dosa. Tidak seperti manusia. Selanjutnya, yang selanjutnya itu ada sifat-sifat malaikat Allah ini. Nah, sifat ini yang disini penasaran apa sih sifat-sifat malaikat Allah itu? Jadi yang pertama, sifat-sifat malaikat Allah itu ada diciptakan dari cahaya atau apa? Terus yang kedua apa? Bisa dibaca ya? Nah, kegunaan kepada Allah. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak berani tidur. Ya, yang keempat, tidak berani tidur. Yang kelima, tidak berani manusia. Selanjutnya, bisa berani dengan Allah. Selanjutnya, banyak ada dan berarti sangat banyak. Berapa gunanya? Berarti tidak bentuk yang anak-anak yang juga. Yang ketiga juga itu juga. Terus bisa berubah dengan izin Allah. Malaikat ini bisa berubah mungkin bisa. Iya, dengan izin Allah. Iya, bisa berubah ya, dia mengawasi manusia. Mungkin kita seperti kita ya saat ini. Jadi kita juga Allah tidak terlihat. Ini tadi ada terlihat orang manusia. Ada kalau teman kita kan dia berubah. Bisa bentuk tidak memiliki hawa nafsu. Karena dia tidak berubah dengan manusia. Manusia itu kan punya hawa nafsu melakukan hubungan. Nah, kalau malaikat ini enggak bukan berarti dia tidak memiliki namanya hawa nafsu. Gak suka jajan juga nih. Misalnya anak cewek itu nafsunya jajan kelinci, gak ada dia sebenarnya malaikat gak ada punya jajan gitu, gak ada. Nah, ini ada di tidak makan, tidak hidup. Ya. Next one yang sebenarnya ini adalah kita akan membuktikan bahwa iman pada malaikat itu ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, dia berkata-kata artinya ada bukti ya. Beriman kepada apa yang dituturkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kata-katanya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak beda-bedaan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Alhamdulillah kami ada kepada kami dan kepadamu tetap kami kembali. Nah, berarti itu dari apa? Langsung ke kami saya. Ya. Selanjutnya, nah yang selanjutnya itu ada 5 beriman kepada malaikat. Jadi bacain dulu. Oh, boleh ada. Jadi bacain kalau yang pertama itu apa? Menambah keimanan kepada Allah. Kedua, banyak ibadah disiplin dan taat. Yang ketiga, sadar bahwa ada kita selalu dijahat. Yang keempat, akan menyifati untuk berbaik dan menjauhi dosa. Yang kelima, meninggalkan rasa syukur atas nikmat Allah. Nah, itu tadi 5 beriman kepada Allah. Baru beriman kedua sekali. Yang pertama itu ada menambah keimanan kepada Allah. Jadi kita tambah kepada Allah. Kedua itu menjadi pribadi yang disiplin dan taat. Yang disiplin ini dicoba beriman kepada Allah tidak dapat disiplin kepada Allah. Yang mereka kerja ego sadar bahwa kita selalu bisa tenang dengan beriman kepada malaikat tadi ini. Bisa saja malaikat di samping kita begini tidak terlihat. Nah, kita jadi sadar bahwa kita harus mencatat, karena kita harus berbuat yang baik. Terus biasanya kita termotivasi untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Dengan cara ramalan tadi dikirimkan oleh Allah supaya kita bisa masuk ke arah surga. Nah, ini dia motivasi untuk selalu berbuat baik. Dia tidak dari neraka, kalau di neraka. Yang kedua, selanjutnya itu meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Selanjutnya, ibu-ibu malaikat ibu yang dikirim oleh Allah. Berarti yang dikirim Allah malaikat. Maksudnya malaikat yang dikirim Allah. Apa yang dikumpulkan seperti kita itu rapat itu, rapat di sekolah itu dikumpulkan kan ibunya. Nah, itu yes. Nah, ini dia tadi yang penasaran kenapa nama malaikat yang baru diketahui. Ada berapa? Ada 10. Bukan. Kita tugas dari kita yang menjadi dulu. Tugas
Oke. Menjaga nama baik. Akhir. Menjaga nama malik. Menjaga. Bukan. Siapa yang mau masuk surga? Nah, ini dia. Yang selanjutnya contoh perilaku iman kepada malaikat. Contohnya, ya, yang bisa dilakukan nih. Yang pertama, Selalu berkata dan berbuat baik. ya, yang kedua, Menjauhi perbuatan dosa. yang ketiga, Jujur. keempat, Beribadah sungguh-sungguh. yang kelima, tiga, siapa yang selalu berbuat dan berkata baik di sini? Saya. Yeay. Siapa yang menjauhi perbuatan dosa? Saya. Berbuat jujur siapa nih? Saya. Berbuat jujur ya? Sekarang. Nggak saya. Oh, itu. Oh iya, bagus sekali berbuat jujur ini berarti sama kata jujur seperti itu ya. Terus habis itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Siapa yang sering sholat? Tidak mengandalkan amalan atau hati baik. Dia abaikan kata dukun itu juga boleh. Kita itu sakit kalau sakit itu jangan dukun. Apalagi kalau sakit hati jangan dukun ya lainnya. Kalau sakit hati itu nanti lanjut. Nah, kesimpulan dari yang tadi disampaikan sama intinya dari materi saya pada hari ini tentang malaikat tadi itu, beriman kepada malaikat adalah rukun iman. Rukun iman. Kedua. Ini sudah terpampang. Itu bagaimana dominos? Ada rukun iman kedua. Terus malaikat adalah malaikat memiliki tugas tertentu seperti yang dikatakan tadi. Siapa yang katakan dulu? Kata amal dan cabut. Dengan memahami sifat dan tugas malaikat, kita akan bersadar untuk berbuat baik, menjauhi maksiat dan ibadah. Iman kepada malaikat itu kita menjadi pribadi yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Siapa di sini yang mau beriman kepada malaikat? Habis itu kita lihat ini Bu. Musik. Itu aja ya Bu. Kabar lain. Ini dong. Sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Sepuluh malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Mikail, Munkar dan Nakir, Akhir dan Malik. Jibril dan Munkar, Israfil dan Mikail, Israfil menjawab, Nakir dan Hati tercatat amal baik, hati tercatat amal buruk. Nabi berada di surga, Itu saja yang bisa disampaikan dari kita hari ini. Oke, Pak. Yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih?